Hai semuanya, apa kabar? Hari ini ada trading apa aja? Hayopek, Heru, Peri Rumah, Farid Mukhoyat, Uifang 38, Back Avenue 007, Sunwing, Aritonang Tony. Selamat malam semuanya. Sandi Muslimah, Demochi. Supaya artikel di apps Mtrade bisa di zoom. Oke. Sugeng Mutanto. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo, selamat malam. Hi everyone. Hai semuanya, apa kabar? Hari ini ada trading apa aja? Hayopek, Heru, Peri Rumah, Farid Mukhoyat, Uifang 38, Back Avenue 007, Sunwing, Aritonang Tony. Selamat malam semuanya. Sandi Muslimah, Demochi. Supaya artikel di apps Mtrade bisa di zoom. Oke. Sugeng Mutanto, Yanti Kadek, Eka Ciptagi. Oke teman-teman semuanya, sebelum aku mulai malam hari ini, aku mau kasih tahu bahwa hari Sabtu nanti ada seminar Market Outlook dan acara ini gratis. Teman-teman kalau mau ikutin caranya gampang, langsung aja download aplikasi Mtrade dan teman-teman bisa langsung enjoy hari Sabtu jam 10 Market Outlook 2022. Triawan Munaf, saya kok nggak disapa. Halo Pak Triawan, terima kasih udah nonton ya Pak Triawan ya. Kalau mau saya ajak nge-live Pak Triawan. Debika Sandi. Oke teman-teman, udah mau 1000, saya akan langsung aja bahas IHSG. IHSG hari ini tuh melemah 0,15%, sebenarnya koreksinya di akhir sesi. Yang mendorong pelemahan adalah saham MTEK, itu turun 6,05% dan Bukalapak 3,39%. Kemudian beberapa saham big cap seperti BCA, BRI, BNI, ICBP, Indofood, Unilever itu juga bergerak sideways gitu. Ya, jadi ini kalau teman-teman mau lihat chartnya Kak Tongko, pingin dong disapa juga. Oke. Ya, ini ya teman-teman kalau mau lihat ya, ini IHSG. Ini gambar yang aku buat beberapa hari yang lalu. Jadi patternnya IHSG itu mirip dengan beberapa bulan yang lalu. Ini ada bentuk low, higher low lagi. Nah terus di sini, ini juga sebelumnya juga ada low di bulan November, kemudian higher low lagi, mirip banget kayak gini, terus ini higher low lagi. Nah jadi nanti path-nya IHSG tuh kira-kira kayak gimana sih? Ini kena resisten 6730 tuh kuat banget, dia bakalan turun dulu dikit. Hopefully di atas 6650, karena 6650 ini low yang terakhir gitu. Jadi di sini ya naik gitu ya. Jadi ya ini skenario positifnya. Kalau skenario negatif gimana? Bisa nggak dia balik lagi jadi kayak gini? Ada kemungkinan juga, cuman lebih besar skenario positifnya. Rasanya sih kayak gitu. Oke. Terus hari ini tadi ada beberapa saham yang aktif, mostly dari sektor finance, yaitu saham agro, Arto, BNBA, dan juga Bevin. Jadi kayak finance yang bukan yang old economy ya, yang new economy. Kemudian juga ada dari healthcare seperti
Kalbe Pharma, KF, IRA, AGI, AGII, DGNS, dan juga INAF gitu. Ya, jadi sebelum saya bahas saham-saham itu satu persatu dan juga saham-saham yang potensial, terus saham yang banyak ditanyain teman-teman semuanya di sini, aku mau bahas dulu untuk sentimen makronya ya. Jadi market ini kayaknya masih wait and see juga ya. Masih wait and see, dan juga ngelihat dari US masih agak-agak slow pergerakannya, di Asia juga ngikut. Terus besok lusa itu bakalan dirilis data inflasi Amerika dan juga China. Forecastnya untuk China ini secara year on year itu 2% inflasinya ya, jadi sekitaran 2%, sebelumnya 2,3%, jadi agak slow down dikit untuk China. Sedangkan untuk Amerika, inflasinya tuh diperkirakan di angka 7,1%, yang sebelumnya di angka 6,8%. Jadi dari sini kelihatan bahwa sebenarnya perekonomian China tuh terbilang masih agak-agak slow down dibandingkan dengan US yang agak mempercepat gitu ya. Terus perlu diketahui juga teman-teman bahwa inflasi di US itu yang sebelumnya merupakan yang tertinggi selama 20 tahun terakhir. Jadi kalau kemarin antisipasinya inflasinya ini cuman karena recovery ekonomi bakalan nggak begitu kencang gitu. Tapi kenyataannya inflasi di US ini kencang banget gitu. Jadi ya teman-teman, kita mesti harus siap kalau seandainya ada percepatan tapering ya. Jadi keputusan dari The Fed akan bersifat lebih hawkish gitu. Terus seperti yang tadi saya mention tentang tapering, Goldman Sachs ini memperkirakan Amerika tuh bakalan naikin suku bunga 4 kali di 2022 ini gitu ya. Jadi bakalan naik 4 kali gitu. Terus di sisi lain inflasi ini juga masih mendorong potensi itu ya teman-teman untuk suku bunga naik gitu. Nah, dari dalam negeri sendiri teman-teman, indeks keyakinan konsumen di bulan Desember 2021 itu stabil di angka 118,3. Nggak terlalu naik signifikan, tapi nilai indeks untuk kepercayaan konsumen, Consumer Confidence Index ini di atas angka 100 tuh artinya optimis ya. Kalau PMI di atas 50 artinya ekspansif, sedangkan kalau indeks kepercayaan konsumen di atas 100 tuh artinya optimis. Jadi masih optimis aja di Indonesia gitu. Terus selain itu juga harga bahan pangan di Indonesia mulai naik, mulai melambung, jadi bakalan ada inflasi juga nih di Indonesia gitu ya. Oke, sekarang banyak saham yang ditanyain sama teman-teman. Aku bahas dulu sedikit tanya jawab di sini. Fadil Junet, kamu dapat MT 7 hari. Langsung aja ketik MT7 nama email dan WhatsApp, karena pertanyaan kamu ya bagus ya. Di tengah market yang sideways kayak sekarang ini, enaknya day trade atau invest? Dua-duanya. Jadi yang pertama untuk invest tuh sebenarnya buat saham-saham yang bagus fundamentalnya, kayak kemarin sempat dimention BCA, BRI, BNI itu masih oke. Terus kemudian ini satu yang saya perhatikan sideways lumayan lama dan kemungkinan besar breakout adalah TLKM gitu. Jadi itu mungkin bisa diinvest. Terus kemudian kalau untuk yang trading ya saham-saham second liner, third linernya, meskipun marketnya cenderung sideways, tapi tiap hari itu kayak selalu ada aja gitu saham-saham second liner, third liner yang geraknya lumayan signifikan gitu. Jadi ya anyway, kalau mau day trade atau scalping itu sempat dibahas di seminar hari Sabtu kemarin. Recordingnya hanya khusus untuk VIP user aja, langsung aja masuk di mtrade dan juga daftar dengan cara klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Suara kok kecil ya? Masa sih? Sandi Cipta bilang, boleh dibahas latest news Indo udah boleh ekspor, expected call price untuk koreksi ya. Kalau sahamnya gimana? Sahamnya kita main technical aja, karena kemarin meskipun ada berita larangan ekspor coal di Indonesia, nyatanya saham-saham coal juga nggak terlalu melemah signifikan, malah beberapa hari kemarin sempat ada penguatan gitu.
Oke teman-teman, sebelum aku bahas saham potensial, aku akan review dulu market hari ini gimana gitu ya. Jadi tadi ada yang nanya support dan resisten composite atau IHSG berapa sih? Aku tadi belum bahas sih, dan aku ulang lagi ya. Jadi resistennya jangka pendek ini di 6735 atau 6740-an gitu. Terus supportnya di angka 6650, di angka 6650, jadi ini support jangka pendeknya. Nah, hopefully nggak sampai turun di bawah 6650, jadi dia ngebentuk higher low gitu. Kalau dia ngebentuk higher low ya trennya bakalan lebih bagus gitu. Terus sebelum saya bahas saham batubara dan saham yang lainnya, aku mau review dulu untuk saham-saham yang aktif hari ini. Di antaranya ada agro ya. Nah, hari ini tadi Mtrade ada beli agro nih. Kenapa nih alasannya nih? Aku mau kasih tahu teman-teman bedanya buy on weakness dan menangkap pisau jatuh tuh bedanya apa ya. Jadi bedanya gini. Kalau menangkap pisau jatuh artinya kita beli ketika saham atau kripto itu masih turun-turun terus, jadi candlenya masih merah terus gitu. Tapi kalau kita buy on weakness, kita belinya ketika mulai ada pantulan. Pantulan itu bisa berarti candle yang tadinya merah kemudian naik jadi keluar ekor panjang, atau keluar candle yang warnanya hijau setelah candle merah banyak. Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, ini agro setelah turun selama beberapa hari, kemarin kan kita infoin, jangan beli dulu deh, jangan masuk dulu. Kenapa? Karena jatuhnya masih volume tinggi. Kemudian hari ini tadi mulai ada sedikit akumulasi ya, jadi pantulan dengan volume transaksi yang lumayan, jadi kita ada buy on weakness. Alangkah baiknya kalau dia berada di area support, kita cek ya sekarang 1400 ini ada support nggak sih? Wah, ternyata ada loh di area ini. 1400 tadinya tuh di 26 Februari ini, perhatikan di sini. Ini tuh 26 Februari, ini merupakan satu level high gitu. Dulunya level high gitu ya. Oke. Terus anyway, teman-teman, ya itu tadi alasannya Mtrade ada buy on weakness untuk di agro gitu. Nah, untuk market dalam jangka pendek ini kayaknya IHSG kena resisten, masih agak-agak rawan untuk profit taking, kira-kira kayak gitu sih. Sebelum aku bahas saham-saham yang lain yang aktif hari ini dan potensial buat besok, aku mau review dulu hari ini Mtrade ada dagang apa aja. Hari ini ada profit taking SIMP 1,8 sampai 4%, terus kemudian AALI juga dijual profit taking dikit, tipis banget karena kita lihat ada potensi bakalan jadi sideways gitu. BBPT juga kita jual, BEP aja nih BBPT-nya, ASIP juga. Terus ADI kita jual cuan tipis 1 sampai 4%, Wika juga impas-impas aja. Jadi kita hari ini banyak bersih-bersih sih sebenarnya karena ngelihat IHSG di resisten gitu. Saham-saham yang kayaknya berat naiknya kita bersih-bersih gitu. Terus AGI cuan 3%. Harum apa lagi ya tadi? Ya, Harum untuk jangka menengahnya tadi kita exit juga cuan 24 sampai 25%. Ya, anyway kira-kira itu sih teman-teman untuk dagangan hari ini. Terus mungkin teman-teman penasaran dengan saham-saham yang lainnya dari sektor apa ya? Dari sektor perbankan digital ya, ada Arto yang menolak turun, yang naik terus menolak turun, coba ya. Dan juga BBHI, banyak yang penasaran juga dengan BBHI, nanti aku akan bahas BBHI-nya. Oke, kita lihat Artonya. Arto setelah beberapa hari menguat, dia tuh naik terus sampai 18.950 sampai di sini, dan kemudian dia potensi mengalami koreksi atau retracement sampai level 17.750-an di sini. Sampai di sini ya, potensi di sini. Ya, ada koreksi di sini ya, teman-teman ya. Nah, untuk jangka pendeknya bisa tuh buat profit taking jangka pendek dulu gitu. Jadi untuk swing trading bisa profit taking jangka pendek dulu gitu. Terus kemudian untuk jangka menengahnya bisa sampai ke berapa sih? Untuk target inverse head and shoulders-nya si Arto ini bisa sampai ke 21.250 gitu. Oke. Nah, terus hari ini tadi ada yang aktif juga saham digitalnya yaitu BNBA. BNBA nih
Ya, jadi hari ini tadi lumayan aktif juga, cuman mTrade tadi masuknya di agro karena faktor likuiditas juga ya. Jadi ini untuk BNBA buat teman-teman yang punya sih mungkin bisa siap-siap profit taking sekitaran 1-2 hari ke depan buat swing trading aja gitu. Terus kemudian ada Bevin dari sektor finance yang hari ini tadi juga lumayan aktif. Jangan dikejar udah naik hari kedua. Ingat kalau mau scalping itu baru naik hari pertama gitu ya. Terus Miss Money Management ala mTrade gimana? Ntar ya aku ceritain. Kemudian BBHI. Oke, bentar ya teman-teman ya. Oke, ini aku ngejawab pertanyaan dari Ken Theo dulu. Money management ala mTrade gimana ya? Sebenarnya simpel aja. Aku ada versi panjangnya, ada versi pendeknya. Aku ceritain versi singkatnya ya. Jadi money management ala mTrade. Yang pertama adalah start small selalu. Yang kedua setelah start small, ya sekecil start small tuh sekecil teman-teman siap dengan resikonya. Fokus belajar dulu. Kemudian yang kedua, teman-teman mesti diversification-nya mesti diatur ya. Kalau untuk pemula sekitaran 5 saham maksimal 10 saham gitu. Jadi kalau pemula banget lebih diversified. Kenapa? Karena kalau ruginya juga nggak gitu besar. Tapi kalau cuan juga terlalu diversified nggak gitu gede juga cuannya gitu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, mungkin biasanya tradingnya 10%-an bisa mulai naik jadi 20%-an. Dan juga kalau marketnya bagus, boleh mulai naik porsi beli sahamnya. Satu saham tuh dari 10%-an jadi 20%-an gitu. Terus kemudian yang ketiga, mesti ngerti tentang pembatasan risiko itu gimana. Jadi kalau trading mesti ngerti caranya stop loss tuh gimana gitu sih. Jadi teman-teman langsung aja download aplikasi mTrade untuk materi risk management atau money management tuh bisa dibaca-baca di situ gitu ya. Oke, terus ini ada pertanyaan dari Arsaila Stikasari. Jadi teman-teman yang pertanyaannya tadi aku bacain boleh langsung aja DM saya EMT7 nama email WhatsApp daftar mTrade 7 hari ya. Ini ada pertanyaan dari Arsaila Stikasari. Kalau selisih average-nya agak jauh, mendingan cut loss, kemudian beli lagi biar dapat harga bawah atau average down. Tergantung sebenarnya. Kalau selisih harga beli dan harga sekarang agak jauh, kalau misalkan mau beli lagi di bawah, catatannya yang pertama, jika teknikalnya bagus saham itu dan kemudian jika fundamentalnya bagus, boleh beli di area support ya. Tapi kalau jadi anggap aja kayak beli saham baru gitu loh. Jadi bukan sengaja untuk meng-average harga. Kalau misalkan sahamnya nggak potensial, ya ngapain di average gitu. Intinya mesti balik lagi ngerti technical fundamental gitu. Oke, terus Yeni 81, gimana kita bisa tahu bahwa saham ini bakalan sideways atau enggak? Ya candlenya turun. Jadi misalkan nih ya, aku kasih satu contoh. Nih. Ini adalah AALI. Tadinya dia naik kan? Dia naik ya, volumenya cukup oke. Tapi hari ini tadi ketahan resisten, terus dia keluar candle merah ini. Nah, kalau dia udah keluar ini, path-nya biasanya akan jadi turun kayak gini. Gitu, turun dulu baru naik lagi. Nah, kemungkinan besarnya saham tuh kalau udah dari downtrend, terus kemudian dia mulai naik gitu, itu nggak bisa langsung ngegas naik, dia bakalan sideways dulu gitu kira-kira. Oke, terus Rosaung, tiap hari belajar tapi kok nggak pintar-pintar sih aku, enggak lah. Karena marketnya kan lagi sideways ya. Jadi kalau marketnya lagi sideways, marketnya lagi downtrend, itu banyak yang humble atau malah merasa berkecil hati gitu, kayak aku nggak pinter-pinter. Tapi begitu marketnya uptrend, langsung semuanya jadi berasa pinter. Itu namanya level confidence sebenarnya. Jadi marketnya kalau uptrend langsung confidence banget,
langsung percaya diri banget, dan kadang-kadang itu berpengaruh pada pengambilan keputusan juga gitu. Jadi ketika trading overconfident nggak bagus, kalau over takut juga nggak bagus. Bagusnya gimana? Bagusnya yang normal-normal aja. Maka dari itu trading tuh nggak boleh dijadiin sesuatu hal yang utama, tujuan utama. Trading for living, banyak orang yang mau trading for living tapi ujung-ujungnya malah living for trading. Oke, farmasi gimana Miss? Ini banyak yang nanyain juga untuk farmasi. Ya, jadi let me check untuk saham-saham farmasi hari ini tadi lumayan aktif. Yang pertama adalah saham KF atau Kimia Farma. Kimia Farma ya. Jadi hari ini aktif tapi masih sideways. Wait and see dulu. Ya. M-Trade sih tadi beli sih ya, tapi buat trading jangka pendek aja, kayaknya buat scalping atau trading cepat gitu. Terus kemudian selain KF, sebenarnya aku amazed banget tuh dengan patternnya Kalbe Pharma. Kalau Kalbe Pharma ini bisa hold lamaan ya. Jadi M-Trade ada beli Kalbe Pharma udah beberapa hari yang lalu, sekarang posisinya ya, ini Kalbe tuh jangka panjangnya ada beli di 8 Oktober tahun kemarin, dan ini udah 20-an%, sedangkan jangka pendek tuh di TikTok beberapa kali sekarang lagi cuan 1,5-3%-an gitu. Yang jangka pendek pernah cut loss juga waktu itu. Nah, ini untuk Kalbe Pharma ya, ini Kalbe Pharma dia breakout dari level 1640 nih, bagus banget gitu. Jadi breakoutnya dengan volume transaksi tinggi juga. Jadi kalau misalkan ada koreksi atau retracement deket-deket 1640 sih bisa dikumpulin ya. Jadi Kalbe Pharma ini naiknya lebih steady dibandingkan dengan KF dan Inaf. Teman-teman yang profil resikonya nggak berani trading cepat, nggak berani scalping, lebih cocok ke Kalbe Pharma. Dulu mau move trade. Hari ini Kalbe Pharma volumenya mengecil, bakalan retrace dulu ya. Enggak loh, hari ini volumenya gede loh nih. Hari ini volumenya lebih gede daripada kemarin. Cuman kalau ditanya apakah bakalan retrace atau enggak, aku sih ngelihatnya bakalan bisa retrace sih. Kemungkinan sekitaran 1660 atau 1680 kemungkinan bisa dikasih gitu. Oke. Saya ada beli Kalbe Pharma 1365 ya. Kalau swing trader siap-siap profit taking. Kalau trader jangka menengah masih ngehold 1635, apalagi investor jangka panjang. Makanya mesti tahu tujuan investasi, tujuan kita beli saham tuh untuk apa, dan juga strateginya lebih cocok saham ini buat apa gitu. Oke. BDMN jangan buat invest. Siapa nih? Ahmad. Buat trading aja kalau pas lagi momentumnya bagus. BBHI tunggu retracement dulu aja ya. Hari ini tuh lagi penyesuaian harga teoritis abis right issue ya, jadi kita wait and see dulu aja. Ada yang nawarin martabak. Azus, mau martabak rasa apa? Ada aja. D Kurniawan 0290, ada pertanyaan bagus, boleh DM saya MT7 nama email WhatsApp, dapat M-Trade 7 hari. Trading itu lebih cocok berapa hari sih dalam seminggu? Aku nggak pernah mikirin trading itu harus berapa kali dalam seminggu. Yang pertama adalah sesuai dengan potensi market pastinya. Kalau ada potensi bagus masuk, kalau nggak ada potensi ya udahlah gitu. Tapi ada potensi bagus pun teman-teman juga nggak harus selalu beli. Kalau misalkan lagi sibuk kerja atau lagi liburan atau apa, kelewat potensi buat trading tuh nggak apa-apa. Karena kesempatan bisa muncul lagi tiap hari. Tapi kalau kelewat kesempatan dalam berinvestasi, saham-saham yang buat investing teman-teman nggak masuk, nah itu yang agak-agak sayang gitu. Beli apa sebaiknya sekarang yang cuan target besar? 2 minggu lagi, jadi kalau hari Sabtu ini nanti tanggal 15 kita akan ada ada market outlook. Tanggal 22 nanti kita ada seminar tentang saham multi bagger.
caranya gimana nge-reviewnya, lebih ke fundamental, dan juga technical pasti ada dong ya. Kalau technical saham beggar biasanya belum gerak gitu, jadi masih sideways aja atau masih di bawah gitu. Tanggal 22 ada saham multi beggar, tapi khusus untuk tanggal 22 ini sebenarnya khusus VIP user, dan untuk yang non VIP sih boleh masuk sih, tapi ada biayanya gitu. Itu kira-kira. Pegas kenapa turun ya, Husin Nals? Padahal laporan keuangannya bagus sekali dan penyerapan gas di 2022 juga akan 100%. Terus faktor apa aja sih yang bikin saham jatuh turun? Padahal berita dan aktualnya selalu positif. Ya kadang-kadang kita ngelihat bahwa saham yang fundamentalnya bagus itu nggak selalu naik gitu. Terus komoditi juga sama, harga komoditi naik tapi saham-sahamnya nggak naik-naik. Kenapa? Ya supply and demand gitu. Contoh kayak tahun 2020 kemarin, 2021 itu komoditi harganya naik banyak gitu, tapi harga saham-saham komoditi naiknya belakangan. Kenapa? Karena tren market baru seneng story digital, jadi mesti ngelihat tren saat itu apa, ada rotasi sektoral gitu. Jadi ya anyway, it's all about supply and demand. Gratis dong Miss, kasihan kita semua. Iya ya, gratis seminar Sabtu Market Outlook gratis ya, download Mtrade-nya ya, kasihan. Oke, dan sebaliknya teman-teman ya, saham-saham yang fundamentalnya kurang oke, yang masih struggling, agak nggak enak kalau ngomong fundamental jelek apalagi nyebut emitennya ya. Jadi beberapa saham yang secara fundamental masih struggling, kadang-kadang harga sahamnya bisa naik tinggi, terutama kalau dia kapitalisasinya kecil, likuiditasnya kecil. Mungkin ada yang bilang digoreng kali ya, nggak tau lah. Yang kalau misalkan teman-teman mau ngikut, ada caranya ya, yang penting itu likuiditas jangan terlalu kecil banget lah. Kalau likuiditas bid over itu dikali dengan harganya di bawah 500 juta itu udah termasuk yang kecil. Bahayanya adalah kalau kita beli banyak susah keluarnya, apalagi kalau kita belinya rame-rame itu susah keluarnya. Tipsnya itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau ngikutin saham-saham kayak gitu, saham-saham kecil yang larinya cepat, itu scalping aja gitu. Jadi cuan bungkus. Nah, cuan bungkus tuh caranya gimana? Kemarin hari Sabtu tuh udah aku ajarin di kayak sok-sokan gitu ya. Udah kita sharing kan di Mtrade, teman-teman. Yang user VIP Mtrade bisa langsung aja cari seminar Sabtu kemarin yang ada judulnya tuh scalping gitu. Oke. Bisa masukannya untuk prospek saham Avian dan Mitratel. Basically fundamental dari Avian dan Mitratel ini cukup bagus. Dan Mitratel ini sektornya juga cukup hot, cukup seksi, sektor teknologi, di mana nanti 2022 itu GoTo bakalan IPO sehingga bobot untuk indeks teknologi itu bakalan lebih gede gitu. Dan Mitratel tawar-tawaran ini ada 3 emiten tawar-tawaran di bursa kita, Terbig, Tower, dan Mitratel. Dan setahu aku tuh Tower itu dia juga membukukan keuntungan yang cukup lumayan gitu. Jadi 3 ini lumayan harus diperhatikan, watch untuk tahun ini sih gitu. Avian cenderung ke old economy, perusahaan ini cenderung stabil, revenue dan profitability-nya cenderung sustainable. Jadi semestinya nanti ke depan harga sahamnya juga akan mengikuti fundamentalnya. Cuman agak-agak slow untuk Avian. Nah, sekarang kita lihat teknikalnya ya. Kita mau lihat teknikalnya MTEL, Tower, Tebik, dan juga Avian. Nah, ini Mitratel ini udah mulai kebentuk dikit teknikalnya, supportnya tuh ada di level 795. Nah, Mtrade waktu itu ada trading untuk MTEL. Jangka pendeknya sempat kita tradingin, kita jual 30 Desember kemarin, dibeli pada 17 Desember. Jadi waktu itu MTEL kita trading pada tanggal, kita beli di sini pas hijau ini, terus keluarnya di sini nih ya. Jadi keluarnya sebelum merah ini. Wah, kok bisa tahu sih di puncak gini ya? Kita nggak tahu bakalan di puncak, kita antisipasi aja karena naiknya udah sangat signifikan banget nih, udah naik 5 hari berturut-turut gitu. Dan ini koreksi normal aja kita bisa tungguin sih sekitar 795 sampai 800 untuk Mitratel. Terus kemudian
Selain itu TOWR ini juga emiten yang termasuk fundamentalnya cukup bagus. Teman-teman bisa lihat di sini. Cuman secara teknikal sekarang lagi downtrend. Jadi ya ini yang aku bilang tadi, kadang perusahaan fundamentalnya bagus tapi teknikalnya turun gitu. Jadi ya wait and see dulu aja gitu, wait and see sampai nanti ada tanda reversal gitu. Terus kemudian ada TBIG, Tower Bersama. Sama kayak TOWR, nih perusahaan juga bagus secara fundamental tapi trennya masih turun, ya sabar-sabar aja, oke? MTEL sama Mtrade bedanya apa? Ada aja. Oke. BBNI gimana? BBNI dan juga BBRI. Udah makan malam belum teman-teman? Lydia Grace Bang, ini saya scalping selalu berakhir swing trade, nggak apa-apa kalau cuan. Kalau loss jangan. Kalau loss berarti kamu nahan lossnya lama. Oke. Ini lihat BBNI. BBNI ini aku gambar resisten di sini, terus nih ada resisten di atas lagi, path-nya kira-kira bakalan kayak gini BBNI. Jadi kena resisten nih bakalan turun. Ini aku gambar beberapa hari yang lalu ya. Jadi kalau dia mengikuti ini ya mungkin kebetulan aja gitu, bukan aku yang menggerakkan harga sahamnya, siapakah aku ini. Gak bisa ya. Jadi ini dia bisa ada koreksi normal, bisa ada, kalau dia berhasil breakout dari 7175 langkahnya ke 7.500 bakalan lebih ringan. Kira-kira bisa nggak sih menuju ke situ? Bisa aja. Oke, kemudian selain BBNI ada BBRI. Oke. Nah, BBRI ini juga sama sih teman-teman, sabar-sabar aja buat teman-teman yang profil resikonya nggak terlalu suka scalping atau swing trading, yang suka ngehold agak lamaan, kayak nggak mau pusing, aku beli diemin. BRI, BNI ini rasanya masih oke. BRI sih masih lebih murah daripada BNI secara teknikalnya gitu. Oke. Ini komen kok lucu-lucu sih. Oke. Elvita Tan, kamu dapat Mtrade 7 hari, DM saya dengan kode MT7, nama email WhatsApp. Kita tahu suatu saham itu fundamentalnya bagus atau teknikalnya bagus tuh tahu dari mana? Kalau teknikal, it's all about trend. Jadi belajar mengenali perubahan tren gitu, dari sideways, terus dia mau ke uptrend, terus dari uptrend mau ke sideways atau mau ke downtrend lagi atau lanjut naik, itu mesti tahu. Kuncinya sih mengenali higher high and higher low, terus atau mengenali lower high and lower low, jurang-jurang dan gunung-gunung itu. Terus kemudian belajar ngenalin candle, dan itu semua ada di Mtrade teman-teman. Jadi ada kita ajarin di artikel, di seminar, tiap hari juga diajarin secara live di morning briefing jam 8.15. Yang terpenting adalah praktek atau praktisnya. Sedangkan kalau fundamental bagus dilihat dari mana? Tergantung fundamental old economy atau new economy. Kalau yang old economy udah pasti dilihat dari yang pertama bisnis model, manajemen, kemudian sustainability untuk revenue dan juga profit. Kemudian yang terakhir adalah valuasinya, dilihat valuasinya. Nah, valuasi ini untuk fundamental lebih mengarah pada timing beli gitu. Sedangkan kalau untuk perusahaan yang new economy itu lebih dilihat pada bukan valuasinya, tapi lebih kepada prospek pengembangannya ke depan, inovasinya, ekosistemnya, pertumbuhan jumlah pengguna. Kalau dia aplikasi digital, ya pertumbuhan revenue tapi bukan profit gitu. Karena asumsinya kalau perusahaan yang bertumbuh, perusahaan yang berkembang, itu duitnya digunakan untuk berkembang terus, digulung terus. Dan perusahaan yang bertumbuh, growing company, biasanya new economy, itu mereka cenderung nggak bagi dividen karena duitnya digulung terus untuk grow gitu. Sedangkan kalau untuk yang old economy, yang value company, itu biasanya cenderung bagi dividen. Kira-kira begitu.
Oke, banyak yang nanya BBYB. Ya, mari kita lihat BBYB. BBYB tuh kemarin ini gerakannya kalau aku bilang masih belum stabil sih ya, ini sideways dia. Jadi ketika dia mantul terus kemudian dia turun lagi. Tadi turun merah sampai merahnya sampai 2240 gitu, terus naik lagi. Jadi kalau teman-teman udah terlanjur cut loss di sini ya udah biarin aja, nggak usah tahu dipikirin. Lil Homies 17, kamu dapat M-trade 7 hari juga. Mau nanya, kalau stop loss suka kecolek mulu, yang salah tuh tradernya apa marketnya? Bisa dua-duanya, bisa nggak ada yang salah juga gitu. Jadi yang pertama, stop loss sering kecolek kalau beli saham yang volatilitasnya tinggi, yang ekor-ekornya panjang, ekor atas, ekor bawah tuh panjang. Kemudian yang kedua, stop loss sering kecolek kalau marketnya cenderung sideways gitu. Terus kemudian yang ketiga, stop loss sering kecolek kalau kamu beli saham-saham yang likuiditas dan kapitalisasinya kecil, jadi bid overnya kecil. Jadi istilahnya saham itu tuh gampang dibanting, gampang ditarik juga ya, terlalu ringan. Jadi kalau nggak mau stop loss gampang kecolek ya cari saham atau emiten tuh yang lebih besar secara likuiditas gitu. Ini pertanyaan yang bagus banget juga, Vicky Herdiansyah 45. Dari banyak berita yang sekarang, dari beberapa media yang mana yang sekarang dipakai? Ya basically semua media sih sama ya, sama gitu, informatif semuanya. CNBC Indonesia, Kontan, semuanya informatif. Yang terpenting tuh sebenarnya bukan masalah media atau informasinya. Yang jadi problem kita saat ini tuh bukan kekurangan informasi. Problem kita adalah terlalu banyak informasi. Justru gimana caranya kita mengeliminasi informasi tersebut, mana yang benar-benar matters buat kita, mana yang kita mesti eliminate gitu ya. Dan yang menarik, kalau teman-teman ngerti analisis teknikal, teman-teman bisa bisa trading tanpa harus ngerti berita. Karena chart discount all news, chart discount everything that happen in this market gitu. Kayak pertama kali aku di saham ya aku pakai technical doang, kira-kira gitu. Elizabeth Silalahi, di M-trade ada bahas instrumen saham lain nggak sih atau cuma saham? Kita saat ini masih fokus di saham dan juga di kripto, tapi ke depan kalau banyak permintaan ya kita akan bahas instrumen lain. Jadi kita fokusnya di trading signal untuk saham dan juga kripto. Kira-kira begitu, masih di saham kebanyakan karena masih banyak penggemar saham. Oke. Reksadana juga kadang kita bahas. Berita M-trade bagus Miss, wah iya dong, udah difilter, nggak semuanya dikeluarin di kita, jadi nggak over information. Terima kasih. Gimana nasib rokok-rokokan, cukai naik, masyarakat dah pada hidup sehat juga, ya harga rokok naik gitu, harga rokok naik. Jadi ya teman-teman, valuasi sih murah ya, cuman tantangan cukai rokok naik tuh memang jadi satu tantangan yang lumayan sih buat sektor ini, cigarettes. Call please Albert Liu 18. Oke, jadi aku tadi janji mau bahas tentang call. Oke, aku akan bahas yang pertama dari Adaro dulu nih ya. Adaro udah naik ketinggian, tapi trennya masih cukup oke. Jadi ya anyway, nanti kalau dia ada koreksi ke support terdekat, aku akan gambar supportnya di mana. Ini kayak gini. Ya kira-kira kayak gini ya. Jadi kalau ke 2300-an mungkin bisa swing trading lagi, tapi kita wait and see dulu aja. Terus Harum tadi yang jangka menengah kita ada jual, cuman tidak menutup kemungkinan kita akan trading lagi untuk Harum buat jangka pendeknya gitu ya. Jadi masih cukup menarik. Terus kemudian PTBA ini dia yang nggak terpengaruh oleh larangan ekspor karena memang banyak jualannya di dalam negeri gitu. Jadi ini technical chartnya juga
agak-agak random sebenarnya candlenya, tapi volumenya cukup oke. Pas dia hijau tinggi, kemudian di sini sideways, dan ini hijau tinggi juga, ini volumenya kecil gitu. Bisa sampai ke level 2960 atau level 3000-an, disclaimer ya teman-teman. Oke, terus anyway, besok akan dibahas lebih banyak saham lagi di morning briefing M-Trade jam 8.15 pagi, pastinya bareng dengan tim coach kita yang sudah sangat berpengalaman baik dalam trading maupun investment. Ada dibahas technical dan fundamental. Teman-teman langsung aja download aplikasi M-Trade dan klik link di bio untuk join as our VIP user. Saat ini kita juga masih mencari masih ada open vacancy untuk head of product dan juga product manager, terus kemudian business development untuk partnership dan juga event. Semoga kita semua bisa terus menginspirasi teman-teman semuanya ya. Kalau mau join as our team, langsung aja ke hr@mtrade.id, kirimkan email di situ dengan subjek nama posisi dan juga nama kamu. Terus teman-teman yang mau join as VIP user M-Trade, klik link di bio saya. Dan jangan lupa hari Sabtu ada Market Outlook jam 10 pagi gratis. Cara ikutnya gampang, download aja aplikasi M-Trade dan klik bannernya. Thank you semuanya, selamat malam. Kesimpulannya, udah ya, udah. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.